Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan banyak rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, serta nikmat yang tidak pernah putus yang Allah berikan kepada kita semua selaku hamba-Nya. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi. Pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang ikhlas dan juga riba. Nah, pada video kali ini kita akan sedikit memberikan gambaran tentang teori dari sistem ekonomi Islam. Saya tidak akan menjelaskan secara detail apa itu sistem ekonomi Islam karena memerlukan pendalaman ilmu atau pembelajaran. Maka dari itu di sini saya akan sedikit saja menjelaskan gambaran dari sistem ekonomi Islam. Harapannya pada video kali ini semoga bisa memberikan wawasan lebih kepada mereka yang mungkin masih sangat awam tentang sistem ekonomi Islam ini. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan. Pengertian sistem ekonomi Islam. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama kita akan membahas tentang sistem. Dalam Oxford English Dictionary menjelaskan bahwa sistem adalah sekumpulan objek atau benda yang bergerak bersama secara keseluruhan. Nah, sedangkan definisi dari ekonomi Islam itu sendiri, menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi, ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut, sesuai dengan tiap lingkungan dan juga masanya. Lalu apa sumber hukum dari sistem ekonomi Islam ini? Yang pertama, ada Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat kelima, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Maksud akad di sini adalah perjanjian seperti janji setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan manusia dalam hubungan sosial, terutama dalam bermuamalah. Lalu yang kedua, As-Sunnah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya menumpahkan harta kalian, mengambil harta kalian, mengganggu kehormatan kalian, haram hukumnya pada hari ini, pada bulan ini, di negeri ini. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ketiga, ijtihad para ulama. Ada dari kitab-kitab fikih tentang muamalah atau tentang khusus ekonomi Islam. Ada juga fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI, putusan pengadilan agama tentang perkara ekonomi Islam, penyusunan undang-undang tentang ekonomi Islam, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan tentang Ekonomi Islam, Peraturan Mahkamah Agung, seperti pada Perma Nomor 8 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Lalu apa saja karakteristik dari ekonomi Islam ini? Menurut Ahmad Izan dan Syahrir Tanjung, keistimewaan dan karakteristik ekonomi Islam yaitu yang pertama, ekonomi Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep Islam yang utuh dan menyeluruh. Kedua, aktivitas ekonomi Islam merupakan suatu bentuk ibadah. Ketiga, tatanan ekonomi Islam memiliki tujuan yang sangat mulia. Keempat, ekonomi Islam merupakan sistem yang memiliki pengawasan melekat yang berakar dari keimanan dan pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, ekonomi Islam merupakan sistem menyelaras antara maslahah individu dan maslahah umum.
Kemudian ciri-ciri dari ekonomi Islam itu seperti apa? Yang pertama, kerangka kerja sosial Islam terpadu antara pemerintah, masyarakat, dan individu. Kedua, kepemilikan perorangan bersifat relatif, sedangkan kepemilikan sah hanya kepada Allah. Terus ciri yang ketiga, implementasi zakat dan penghapusan riba. Nah, itu 3 ciri-cirinya. Lalu apa saja manfaat dari ekonomi Islam bagi kehidupan manusia? Nah, yang pertama, mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah, sehingga Islamnya tidak lagi parsial. Apabila ada orang Islam yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional yang mengandung unsur riba, berarti keislamannya belum kafah. Kenapa? Sebab ajaran ekonomi Islamnya saja masih diabaikan. Kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah, dan BMT atau Baitul Mal wa Tamwil mendapatkan keuntungan di dunia dan juga di akhirat. Ketiga, praktik ekonomi seorang muslim yang berdasarkan syariat Islam bernilai ibadah. Kenapa? Karena telah mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, keempat, mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah berarti kita mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. Terus yang kelima, mengamalkan ekonomi syariah dengan menjadi nasabah bank syariah berarti kita mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat Islam. Keenam, mengamalkan ekonomi syariah berarti kita juga mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah sekilas teori penjabaran tentang apa itu sistem ekonomi Islam. Jika dilihat lagi atau diteliti lagi, sistem ekonomi Islam ini membawa manfaat yang baik bagi individu, masyarakat, maupun untuk negara. Jadi, semoga kita semua bisa memahami dari apa sistem ekonomi Islam itu sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan keseharian kita, terutama dalam menabung di bank-bank yang tadinya menabung di bank konvensional beralih ke bank syariah. Semoga kita semua, masyarakat semuanya bisa mengerti dan memahami tentang sistem ekonomi Islam ini, baik dari manapun sumbernya, dari internet maupun buku. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.